Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saat kita berbicara tentang pendidikan tersier, itu adalah pendidikan setelah SMA, seperti perguruan tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia, yang memiliki gelar sarjana akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan daripada orang-orang yang hanya lulusan SMA. Yang dimana untuk mendapatkan gelar sarjana tersebut hanya bisa dilakukan dengan masuk ke dalam pendidikan tersier, yaitu perguruan tinggi. Pendidikan tersier juga memiliki peran dalam mencetak SDM yang mampu bersaing dalam dunia kerja dan unggul. Pendidikan tersier sangat penting bagi semua orang untuk lebih menyejahterakan kehidupan mereka. Kenapa bisa dianggap penting? Seperti yang sudah kami bilang di awal, bahwa menurut riset para perusahaan akan lebih memilih orang dengan gelar sarjana daripada individu yang hanya lulusan SMA untuk bergabung di perusahaan mereka. Oleh karena itu, semua individu memiliki hak untuk mengikuti pendidikan tersier. Kenapa bisa dianggap sebagai hak? Karena dengan pendidikan tersier, mereka akan lebih mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuk kelangsungan hidup mereka. Namun, kami melihat bahwa sistem pendidikan tersier belum mampu menjangkau semua kalangan, yang dimana banyak mahasiswa di Indonesia yang kesulitan untuk mengakses pendidikan tersier ini karena terhalang biaya yang tinggi untuk akomodasi serta tempat tinggal. Selain itu, untuk biaya pendidikan juga termasuk tinggi. Contohnya, masih banyak mahasiswa yang di daerah Indonesia bagian timur seperti Papua yang melepas mimpinya untuk berada di perguruan tinggi di daerah Pulau Jawa karena terkendala biaya akomodasi, padahal mereka juga memiliki kemampuan untuk bersaing di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami mendukung mosi bahwa pendidikan tersier dialihkan ke format daring. Daring adalah singkatan dalam jaringan, yang dimana semua aktivitas komunikasi pembelajaran dapat dilakukan secara digital. Jika pendidikan tersier dapat dialihkan ke format daring, akan dapat menjangkau kalangan lebih luas. Para mahasiswa yang sebelumnya tidak mendapatkan akses dengan melalui daring, mereka akan dapat mengikuti aktivitas pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang pertama, mengapa pendidikan tersier harus dialihkan ke dalam format daring? Yang pertama, masalah akses dalam pendidikan konvensional. Banyak mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan studinya karena terhalang biaya. Pendidikan tersier konvensional hanya untuk para individu yang memiliki ekonomi yang baik dan tinggal di kota-kota besar, yang membuat para mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil kesulitan untuk mengikuti pendidikan tersier. Selain itu, perguruan tinggi negeri yang berkualitas kebanyakan berada di daerah Pulau Jawa, di kota-kota besar. Yang kedua, lebih efisiensi biaya. Bagi universitas, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya. Bagi universitas, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk operasional bangunan seperti air, listrik, bahkan keamanan. Oleh karena itu, dengan daring mereka akan jauh lebih mengurangi pengeluaran biaya. Nah, sementara untuk mahasiswa, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi, biaya makan, biaya kos, atau kebutuhan hidup mereka lainnya jika pendidikan tersier dialihkan ke dalam format daring. Argumen saya yang pertama adalah pendidikan tersier harus dialihkan ke daring karena dengan dialihkan secara daring, maka pendidikan akan lebih luas dan juga merata bagi kelompok yang tersingkirkan karena kesulitan akses akomodasi. Sistem pendidikan luring secara tidak langsung hanya menguntungkan mahasiswa yang ada di kota-kota besar dengan ekonomi yang baik. Sementara banyak individu dari daerah terpencil yang tidak mampu menempuh pendidikan karena terhalang biaya. Pendidikan daring menjadi solusi untuk masalah ini. Seseorang tidak perlu untuk memiliki biaya tinggi, cukup dengan koneksi internet dan juga HP, mereka bisa mengakses pendidikan tersier dengan baik. Dengan memperluas akses ini dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil daripada sistem pendidikan konvensional, memberi peluang juga untuk kelompok-kelompok yang kesulitan biaya. Dalam jangka panjang, format daring ini juga akan membantu untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah dan juga meningkatkan kualitas hidup para masyarakat, karena masyarakatnya adalah merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Yang argumen yang kedua adalah pendidikan daring lebih efisien baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur daripada sistem konvensional. Universitas seperti yang sudah kami bilang di awal, bahwa universitas tidak perlu membutuhkan biaya operasional yang tinggi untuk pemeliharaan gedung, listrik, bahkan keamanan. Dan di sisi mahasiswa, mereka juga tidak perlu mengeluarkan biaya
hidup seperti kos untuk makan, transportasi, apalagi jika kampus mereka berada di wilayah-wilayah kota besar, yaitu di Pulau Jawa seperti di daerah Universitas Indonesia, maka mereka pasti membutuhkan biaya kehidupan yang lebih tinggi dibanding di daerah mereka sebelumnya. Jadi itu dengan daring maka di sini dapat lebih membantu para mahasiswa yang tidak memiliki akses biaya banyak untuk berkuliah. Dengan mempertimbangkan akses pendidikan yang lebih luas, efisiensi biaya, kami meyakini bahwa pendidikan tersier harus dialihkan ke dalam format daring. Dengan dialihkan akan menjadi solusi dari hambatan pendidikan yang selama ini belum tersebar secara merata dan luas. Kita juga membuka peluang bagi mahasiswa daerah terpencil untuk terus berkembang dan menjadi generasi yang unggul untuk berkontribusi dalam negara Indonesia. Maka dari itu, kami mendukung penuh bahwa pendidikan tersier harus dialihkan ke dalam format daring untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih merata dan efisien. Terima kasih.